Pertanyaan berikut dari Bapak Yus Selesung Kabar. Shalom Bapak Pendeta, apa arti Firdaus dalam kehidupan sehari-hari? Ini pertanyaannya singkat, Pendeta. Terima kasih, ini pertanyaannya bagus sekali. Iya. Ya, untuk melihat kira-kira apa pandangan Alkitab tentang pertanyaan ini. Karena yang ditanyakan apa arti Firdaus, maka yang pertama kita lakukan adalah mencari di dalam Alkitab kata Firdaus, supaya kita punya ide seperti apa Firdaus, ya, apa konsepnya. Yang pertama, coba kita baca di dalam Lukas 23. Lando dulu tolong baca Lukas 23 ayat 43. Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-43. Sudah ketemu? Lando atau Jeff? Oke, Lukas 23 ayat 43, kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Terima kasih. Apa yang ditekankan di sini? Bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jadi ada gambaran di sini, Firdaus adalah tempat di mana kita bersama-sama dengan Tuhan. Ya, itu konsep yang boleh kita ambil di sini. Ada pertanyaan lain, sudah pernah kita bahas tentang ayat ini, tapi bukan ini poin yang kita mau tekankan. Firdaus adalah suatu tempat kita boleh bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Lalu kemudian Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-7. Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-7. Pasti sudah ada teman-teman pemirsa yang sudah mendapatkannya. Wahyu 2 ayat 7. Ya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaatnya. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Terima kasih. Taman Firdaus Allah, di sana dikatakan ada pohon kehidupan. Ini membawa kita kembali kepada Kejadian pasal yang kedua. Di sana ada pohon kehidupan. Ya, coba kita buka dulu karena kita mau melihat apa konsep Firdaus itu. Ya, pohon kehidupan pasal yang kedua kita boleh baca ayat yang ke-9, lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi dan yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu. Berarti taman itu di tempat di mana Adam dan Hawa tinggal, dikatakan itu di Eden, tamannya itu ada di Eden, ya. Karena ada di Eden sering kita sebut Taman Eden, padahal ini namanya Taman di Eden. Kalau kita mau bandingkan dengan Wahyu 2 ayat yang ke-7, kita boleh katakan ini adalah Taman Firdaus, tempat di mana Adam dan Hawa tinggal setelah mereka diciptakan oleh Allah. Coba kita baca lagi. Sebelum kita baca ayat yang berikut, apa yang terjadi dalam Taman Firdaus ini? Ya, beberapa kali ada catatan Tuhan Allah berbicara dengan Adam dan Hawa, dan ada petunjuk di dalam pasal yang ketiga ayat yang ke-8, ketika mereka, ini setelah mereka jatuh dalam dosa tapi belum disuruh keluar dari taman itu, masih ada dalam taman itu. Kejadian 3 ayat yang ke-8, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada hari sejuk, bersembunyilah mereka. Perhatikan ayat ini mengatakan mereka belum melihat siapa yang datang. Mereka baru mendengar bunyi langkah Tuhan Allah. Apa artinya? Mereka sudah sangat terbiasa bersama-sama dengan Allah, sehingga langkah Tuhan Allah itu bisa mereka bedakan dengan langkah makhluk-makhluk lainnya. Saya katakan makhluk karena di dalam
taman itu ada binatang-binatang juga, dan ada begitu banyak langkah. Ada derap langkah, ada langkah dari binatang mungkin jerapah, langkah dan lain. Tetapi pada waktu mereka mendengar bunyi langkah Tuhan, baru mendengar bunyi langkahnya, artinya apa? Mereka sangat dekat dengan Allah, mereka bersama-sama dengan Allah di dalam taman itu. Jadi Firdaus, konsep yang kita baca pada waktu Tuhan Yesus berjanji kepada pencuri yang ada di sampingnya bahwa waktu ia datang nanti, maka pencuri itu akan bersama-sama dengan dia dalam Firdaus. Konsep kebersamaan dengan Tuhan itu adalah konsep yang ditawarkan atau sesuatu yang ditawarkan oleh Firdaus itu. Sekarang kita baca di dalam Wahyu 21 ayat yang ketiga. Wahyu 21 ayat yang ketiga. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan dia akan menjadi Allah mereka. Gambaran tentang langit yang baru dan bumi yang baru yang Tuhan Allah ciptakan untuk manusia, untuk hidup selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi Firdaus yang dikatakan di dalam Alkitab adalah tempat di mana umat Tuhan, mereka yang percaya dan setia kepadanya, akan hidup bersama-sama dengan dia selama-lamanya. Sekarang, kalau begitu, kalau pertanyaannya, apa arti Firdaus dalam kehidupan sehari-hari? Maka jawabannya berdasarkan konsep kebersamaan dengan Tuhan, maka Firdaus dalam kehidupan sehari-hari adalah bila mana kita dekat dengan Tuhan melalui hubungan kita dengan Dia, melalui doa, melalui membaca firman dan merenungkan akan firman-Nya. Terima kasih.